Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan tafsir juz 30, insyaallah sampai pada surat Al-Ma'un. Surat ini diberi nama dengan kata terakhir dari surat ini sendiri, yaitu Al-Ma'un, yang maknanya secara pastinya diperselisihkan oleh para ulama. Yang intinya Al-Ma'un itu adalah barang-barang pinjaman. Barang-barang pinjaman yang dalam fikih dikenal dengan istilah Al-Ariyah. Barang-barang yang dipinjamkan. Surat Al-Ma'un ini para ulama mengatakan tergolong pada surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Sebagian yang lain seperti Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi, beliau mengatakan sebagian surat ini turun sebelum hijrah dan separuhnya turun setelah hijrah. Jadi separuhnya Makkiyah dan separuhnya lagi Madaniyah. Yang Makkiyah dari awal surat sampai pada ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini yang Makkiyah. Sedangkan yang Madaniyah itu adalah kelanjutannya, fawailul lil musallin, sampai akhir ya. Karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Para jemaah sekalian, ayat ini menarik untuk kita renungkan bersama, dan pembahasannya juga berkaitan dengan iman yang membuahkan hasil amal. Kita tahu bahwa iman itu adalah al-yaqin, keyakinan yang membuahkan kepatuhan, yakin yang menghasilkan kepatuhan. Dan itu tentu terlihat pada perbuatan, terlihat pada perbuatan, sehingga tidak mungkin iman itu tidak menghasilkan amal. Amal itu digerakkan oleh iman. Begitulah sebuah lingkaran yang menghasilkan seorang muslim hakiki. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Ara'aita. Di sini ada huruf hamzah kalau dalam bahasa Arab kalimat tanya, tapi bukan kalimat tanya yang membutuhkan pertanyaan, tapi ini takjub. Bahasa Indonesianya takjubnya. Di bahasa Arabnya istifham li ta'ajjub, kalimat tanya yang fungsinya
untuk menunjukkan sesuatu yang mengherankan. Ara'aita, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat wahai umat Islam, yukadzib, alladzi yukadzib, orang yang melakukan takdzib. Apa itu? Pendustaan. Pendustaan terhadap biddin. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Yang dimaksud dengan din di sini sama maknanya dengan yang di Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, ad-din, sama artinya. Berbeda dengan ayat innad dina indallahil Islam, beda artinya. Kalau innad dina indallahil Islam itu maknanya agama. Kalau terjemahannya agama, al-amal kalau istilah para ulama. Tetapi kalau yang di sini dan di Al-Fatihah itu maknanya adalah al-jaza wal ma'ad, hari pembalasan, hari perhitungan, hari di mana manusia menerima pahala atau dosa. Ini makna ad-din di sini. Jadi terjemahannya, ara'aita, tidakkah kalian melihat, alladzi yukadzibu, orang yang mendustakan hari pembalasan, yaumul hisab, hari perhitungan, hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah untuk menerima balasan dari amalnya. Secara umum hari akhir. Mendustakan hari akhir. Artinya di sini ayat ini ingin menjelaskan ciri-ciri, ciri-ciri dari orang yang mendustakan hari akhir. Apa ciri-cirinya? Karena bisa jadi orang yang mendustakan hari akhir itu muncul dari orang non-muslim dan itu tidak perlu dibicarakan, atau muncul dari orang Islam dan itu tidak dikeluarkan dengan lidahnya. Ya, kita husnudzan, mungkin ada orang yang mengatakan saya nggak percaya dengan hari akhirnya. Kayaknya nggak ada orang yang ngomong seperti itu. Tetapi perbuatannya yang berbicara. Nah, inilah yang disebutkan di ayat ini. Apa tanda-tandanya orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan itu? Disebutkan di sini cukup menarik sekali dan menjadi pembahasan yang panjang di kalangan para ulama, khususnya yang kontemporer. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penjelasannya. Siapakah mereka itu? Yang pertama, cirinya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah yang yad'u, diterjemahkan menjadi menghardik. Dialah yang menghardik al-yatim, anak yatim. Siapa yatim ini? Seorang anak yang belum sampai pada usia baligh dan telah ditinggal wafat oleh ayahnya, atau ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Kalau istilah kita yatim piatu, padahal istilah syar'i nggak ada istilah piatu, itu nggak ada. Yang adanya di istilah kita cuman yatim aja. Ya. Kalau ibunya yang wafat, Islam tidak mengatakan itu yatim. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah kembali kepada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bima faddala ba'dakum 'ala ba'd. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan.
karena Allah telah melebihkan satu dengan yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena harta yang telah mereka infakkan. Jadi kalau ada seorang ayah yang meninggal, berarti dia tidak ada yang menafkahinya duniawi, ya, tidak ada yang menafkahinya. Di sini yang membutuhkan yatim itu perhatian lebih yang dibanding yang lainnya, sehingga Rasulullah SAW pun memberikan perhatian yang lebih. Syariat Islam memperhatikan lebih terhadap anak yatim ini, karena mereka membutuhkan satu perhatian. Perhatian ini adalah kasih sayang. Perhatian ini adalah materi, ya. Perhatian bukan kasih sayang doang, tapi anak itu butuh sekolah, Pak, ya. Jangan perhatian tok tapi duitnya nak mau metu, Pak, ya. Ini bukan perhatian, ini namanya pelit, Pak, ya. Perhatian itu kasih sayang sama duitnya, ya. Kalau nggak punya duit, ya baru kasih sayang aja. Di sini ayat ini menunjukkan ciri yang pertama dari orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Apa yang dimaksud dengan menghardik di sini? Imam Ibnu Katsir mengatakan, ai walladzi yaqharul yatima wa yadhlimuhu haqqah wa la yud'imuhu wa la yuhsinu ilaihi. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan dialah ya orang yang yakharuhu, bahasa lainnya kasar, bersikap kasar sama anak yatim, menghardik, kasar sama dia, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada kelembutannya sama mereka. Yang kedua, menzoliminya, menzolimi haknya, mengambil haknya, tidak memberikan, tidak memberi makan kepadanya. Dan yang ketiga, wala yuhsin ilaiha, tidak melakukan sesuatu yang baik terhadap dirinya atau tidak merawatnya. Jadi digeletakin bahasanya, digeletakin, nggak diurusin, nggak disayang, atau mohon maaf, na'udzubillah, malah dijadikan komoditi sama dia. Komoditi, kesempatan untuk mendatangkan materi tanpa harus bekerja capek. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang cerita sama saya, model seperti ini banyak katanya, wallahu a'lam. Ya. Jadi ciri yang pertama di sini adalah yadu'ul yatim, tidak menunjukkan kasih sayang, yang pertama. Yang kedua, apa? Tidak memberikan pendidikan atau merawat dia dengan cara yang baik. Yang ketiga, mengambil hak dia, malah justru hak dia dimakan. Apalagi kalau anak yatimnya ini kaya, meninggalkan warisan yang banyak. Kaya, ninggalin warisan yang banyak. Ini berapa ini? Banyak kasus-kasus di masyarakat, yatim kaya, bukan yatim miskin, kaya, akhirnya apa? Hartanya dijadikan makan bersama oleh keluarganya. Ini yang na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maknanya di sini secara terjemahannya, dia tidak mengajak orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Para ulama memaknai dua, dia sendiri tidak menyantuni fakir miskin dan tidak mengajak orang lain untuk ngasih makan fakir miskin. Jadi dia sendiri tidak melakukan
Dan tidak pula dia ngajak orang lain. Ya dia aja enggak, apalagi ngajak orang lain, ya lebih enggak lagi. Ini dua hal yang sangat berbahaya. Coba kita lihat di ayat-ayat yang lain yang kasusnya sama, menunjukkan bahwa orang yang enggak percaya dengan hari akhir itu ciri-cirinya dua ini. Contoh di surat Al-Haqqah itu ketika Allah berbicara tentang azab neraka, ciri mereka yang diazab oleh Allah di neraka Jahannam. Tsummal jahima salluh, tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Lalu lemparkan mereka ke dalam neraka Jahannam dalam kondisi terbelenggu. Kemudian ketika di neraka, ikat mereka dengan sebuah rantai yang panjangnya sab'una dhira'a. Berapa sab'un? 70 hasta. Kira-kira berapa meter? 35 meter kira-kira. Satu hasta kan segini. Kira-kira 35 meter rantai. Lalu ikat dia dengan rantai 70 hasta panjangnya. Na'udzubillah. Dimasukkan ke dalam neraka dengan tangan yang terbelenggu di lehernya. Jadi kayak seperti ini bentuknya, kayak begini bentuknya. Ini terbelenggu begini. Ya, dengan jari-jari yang ditarik ke belakang. Jadi masing-masing jari ini ditarik lagi ke belakang begini, krek, gitu. Setelah itu dia di neraka Jahannam. Na'udzubillahi Allahumma sallimna min adzabi Jahannam. Di dalam neraka Jahannam dia diikat lagi dengan rantai yang panjangnya seperti itu. Abdullah bin Abbas mengatakan dimasukkan ke lubang anusnya, keluar dari mulutnya seakan-akan itu belalang yang dibakar. Na'udzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Ada dua. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Yang pertama, dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, nih, lihat. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama tidak? Sama apa enggak? Sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama. Di surat Al-Fajr sama. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi. Apa sebabnya? Sebab orang mata duitan, itu kan mata duitan. Tahu artinya? Jadi ketika dapat rezeki yaitu duit, dia bilang Allah Maha Adil ya. Tapi kalau rezekinya lagi seret, apa jawabannya? Allah nggak adil. Ini orang mata duitan. Apa sebabnya? Kalla balla. Nah, ya kan? Kalla balla tukrimunal yatim. Yang kedua apa? Wala tahadduna ala sal miskin. Sama kan? Jadi tipe orang yang nggak percaya dengan Allah, dengan hari akhir itu. Dia intinya dari dua ini adalah, kalau bahasanya Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan intinya ialah adamul ihsan ilal ghair, tidak berbuat baik kepada sesama, yaitu orang yang membutuhkan. Terutama
kedua golongan masyarakat, kalau istilah kita, termarginalkan. Yatim, miskin. Jika disebut kata miskin, maka termasuk di dalamnya adalah al-fakir. Ya. Kalau disebutkan dua-duanya, berarti beda antara fakir dengan miskin. Di sini disebutkan miskin, berarti yang dimaksud dengan miskin di sini adalah fakir miskin. Apa bedanya? Kalau miskin adalah seseorang yang tidak memiliki penghasilan income untuk mencukupi kebutuhan dia. Adapun miskin, orang yang memiliki income, penghasilan, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Miskin namanya. Ada, dia punya penghasilan, tapi dia penghasilannya nggak cukup. Ya, nggak cukup. Tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau di desa, orang punya motor itu sudah dianggap kaya, ya kan? Tapi kalau di kota, orang punya motor, istilahnya, mohon maaf, bapak-bapak yang mengutin sampah di komplek-komplek itu juga pakai motor, Pak. Tapi penghasilannya berapa dia? Begitulah seterusnya. Itulah miskin, yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi yang disebut dengan miskin di sini adalah fakir miskin. Jadi tidak memiliki kepedulian dengan fakir miskin. Banyak komentar menarik dari para ulama, kenapa kok yang disebutkan oleh Allah di ayat ini, ciri orang yang nggak percaya dengan hari akhir itu kok cuman dua ini saja. Kenapa tidak disebutkan orang yang umpamanya berbuat zina, minum minuman keras atau narkoba istilah modernnya, dan seterusnya, mencuri? Kenapa tidak itu? Kenapa kok yang ini? Apa jawabannya? Tentu jawabannya adalah menyebutkan ini tidak menutup kemungkinan adanya dosa yang lain, kan begitu kan? Ada jawaban menarik dari Syekh Muhammad Amin Syinqiti. Beliau mengatakan, subhanallah, analisa beliau itu. Beliau mengatakan perbuatan zina, mencuri, minum minuman keras, itu di mata masyarakat yang lain adalah perbuatan yang dicegah dan dihalangi. Dicegah dan dihalangi. Ngelihat pencuri digebukin, Pak. Ngelihat orang mabuk juga sama. Pezina juga sama kasusnya. Jadi orang mau berbuat itu cenderung mencari tempat yang sepi, aman, tidak ada orang yang lihat. Kalau ngelihat nanti bisa digebukin orang banyak. Atau mencari orang yang se-CS. Jadi ada mana'ah, ada yang mencegahnya, ada yang menghalangi dari perbuatan itu. Adapun yang disebutkan di ayat ini tidak menyantuni anak yatim, tidak menyantuni fakir miskin, tidak ada orang yang menghalanginya, Pak. Nggak ada ceritanya di masyarakat itu orang yang nggak infak, nggak sedekah itu digebukin kayak maling gitu, nggak ada ya, Pak. Kalau ada seperti itu, nggak ada orang pelit di dunia, Pak. Kenapa? Karena orang tidak tahu. Sedangkan watak manusia ingin melihat balasan itu real di depan mata. Melakukan sesuatu ingin terlihat instan. Minum obat maunya langsung sembuh, Pak. Berdoa maunya bangun tidur di bawah bantalnya ada duit segebok. Kan begitu. Sakit berdoa maunya bangun tidur langsung sehat bisa lari. Sehingga kalau dia berdoa nggak dikabul-kabulin, putus asa. Ini yang terjadi. Ingin melihat sesuatu yang
instan. Sesuatu yang tidak instan, nggak kelihatan, cenderung orang nggak ada perhatian. Dosa nggak bejendol, jadi orang cenderung cuek. Satu, nggak kelihatan hasil. Yang kedua, ketakutan. Orang cenderung takut atas sesuatu yang mengancam dirinya secara indera dia kelihatan bahwa ada orang yang mengancam saya. Indera dia melihat ada yang ngancam. Mencuri, ancamannya kelihatan. Ancaman terlihat. Sehingga dia takut. Masalah dua ini, menyantuni fakir miskin, pahalanya nggak kelihatan. Ya, kalau dia tidak melakukannya, ancamannya pun nggak ada. Orang nggak melihat. Orang infak katanya hartanya nggak berkurang tambah banyak. Buktinya saya infak, duit saya berkurang, Pak. Iya kan? Berkurang duit saya. Nggak kelihatan kan hasilnya? Takut. Nggak ada yang ditakuti kalau dia nggak infak. Begitulah. Ini komentar dari Al-Imam Syangkiti bahwa ini sesuatu yang besar sebetulnya. Satu hal yang besar. Walaupun ada komentar lain bahwa menghardik anak yatim itu adalah simbol dari larangan yang diterjang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, itu adalah simbol dari perintah yang tidak dilaksanakan. Oke lah, ini hanya komentar para ulama tentang masalah ini. Intinya kita melihat memang dua hal ini sering disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tanda orang yang nggak percaya dengan hari akhir. Di surat Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi apa? Miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri penduduk surga. Lihat, di surat Al-Insan itu kan bicara tentang surga. Ciri-ciri penduduk surga adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbih. Ciri-cirinya adalah mereka suka mengasih makan orang. Dan makanan yang dikasih ke orang itu adalah makanan yang dia favorit. Ala hubbih, makanan yang dia sukai. Bukan kamu nggak doyan terus dikasih orang, Pak. Ya boleh-boleh aja, bisa jadi orang itu doyan gitu loh. Bisa jadi orang itu doyan, saya kebetulan nggak doyan. Boleh-boleh aja silakan, tapi yang tingkatan tertinggi apa? Yang paling afdal, kamu suka itu kamu kasih orang. Pak, bajunya bagus ya. Oh ya, copot kasih orang gitu ya. Nggak bercanda. Artinya itulah sedekah yang paling mulia kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu berinfak dengan harta yang paling kamu sukai. Subhanallah. Kalau kita lihat para sahabat, itu yang mereka lakukan. Kembali ke sini, ciri penduduk surga, memberi makan, yut'imuna ta'am, ngasih makan, ala hubbih. Dia demen, suka melakukan itu. Makanannya makanan dia memang suka dengan itu semuanya. Siapa yang dikasih makan? Dimatiin aja, maaf, di silent. Yatiman, orang yang anak yatim. Anak yatim. Yang kedua apa? Miskinan. Yang kedua fakir miskin. Yang ketiga asira. Siapa asira? Tawanan perang. Jadi berbalik kan dengan ini, berlawanan. Jadi penduduk surga ngasih makan. Fakir miskin, yatim, tawanan perang, kasih makan. Subhanallah. Kenapa mereka melakukan itu? Alasannya satu, innama nut'imuhum apa? Liwajhillah.
Sesungguhnya kami ngasih makan mereka itu hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah. La nuridu minhum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari mereka itu dibalas, atau kami juga tidak menginginkan mereka itu mengucapkan terima kasih Pak ya atas pemberiannya. Ini alasannya. Jadi benar-benar liwajhillah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a, ya kan? Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dia melakukannya ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Ini yang mereka lakukan. Artinya dia tidak ingin mendapat balasan, pengen dibalas dengan pemberian yang serupa, tidak. Pengen dikatakan terima kasih Pak. Kita enggak Pak, kalau ngasih orang terus orang itu enggak ngucapin terima kasih, dasar enggak tahu diri, udah dikasih enggak terima kasih lagi, pulang ajar loh. Jadi dia ngasihnya itu pengen apa? Riya, hadza riya ya ikhwan, riya. Riya, ini riya. Orang enggak ngucapin terima kasih kok jadi ngamuk. Berarti dia itu yang diajari. Ini ikhlas. Inna nakhafu min rabbina yauman apa? Abusan qamtarira. Alasan yang kedua, kenapa kami rajin memberikan makanan, sedekah kepada fakir miskin, anak yatim? Alasan yang kedua adalah kami takut akan satu hari di mana wajah-wajah kita ini berkerut. Wajah-wajah kita berkerut. Maksudnya adalah apa? Hari akhir. Kami takut wujuhu yauma idzin apa? Khasyi'ah. Apa artinya khasyi'ah? Tertunduk, hina. Wajahnya tertunduk, hina dan berkerut mukanya. Kenapa? Karena dia melihat azab yang ada di depan mata dia. Imam Syangqiti, subhanallah, tajam beliau kalau memaknai sebuah bahasa itu. Kenapa kok pakai bahasa abusan qamtarira? Mukanya cembetut, ditekuk di akhirat. Oleh karena itu, kalau melihat fakir miskin jangan ditekuk mukamu. Kalau kamu tekuk nanti di akhirat mukamu ditekuk sama Allah. Subhanallah. Setajam itu analisanya. Jadi kalau melihat fakir miskin, jadilah orang yang gembira. Terima kasih Anda memperlicin jalan saya menuju surga. Ada Pak, orang seperti itu ada. Ada satu orang, waktu itu ada satu masyru' khairi. Saya ajak dia terlibat di situ. Saya bilang terima kasih atas bantuannya. Tidak Ustadz, ana yang terima kasih sama Ustadz. Ustadz memberikan jalan kepada saya untuk masuk surga. Subhanallah. Merinding bulu saya ngedengerin jawaban dia. Jadi bangga dia dengan kebahagiaan, dengan dia bisa infak, senyum. Oleh karena itu di akhirat wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu sumringah, kata orang Jawa Pak. Nadhirah, penuh dengan cahaya. Jadi ini secara tidak langsung dia melakukan infak, memberi makan fakir miskin, anak yatim. Itu apa alasannya? Takut di hari pembalasan. Dia takut itu, sehingga dia rajin melakukan itu. Takut di hari pembalasan. Makanya mafhum mukhalafahnya, kebalikan dari itunya, kebalikannya apa itu? Berarti orang yang tidak melakukan ini artinya dia tidak takut, dan inilah yang namanya pendustaan itu. Berarti dari ayat ini mengajak kita apa? Al-imanu bil ba'thi, iman kepada hari pembalasan, iman kepada hari akhir,
itu mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan. Makanya Al-Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika mengartikan iman, itu beliau mengatakan iman itu bukan yakin saja, tapi iman itu adalah yakin yang mengharuskan seseorang untuk patuh. Ya, iman adalah yakin yang mengharuskan seseorang untuk patuh. Berarti iman dengan al-ba'ts, dengan hari akhir. Dan kenapa di ayat Al-Quran banyak disebutkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir? Karena ini yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah ketaatan. Jadi poin ini mengajak kita, kata Imam As-Sa'di, madarus sa'adah, sebab keberuntungan seseorang itu ada dua. Yang pertama, ihsan ilal khalq, berbuat baik terhadap sesama manusia. Poinnya di sini, Pak. Kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, lihat bahasanya, manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam satu hadis, saya lupa redaksinya, ketika Rasulullah SAW Mi'raj, beliau melihat seorang laki-laki yang keluar masuk surga. Masuk surga sono, keluar masuk lagi yang di atasnya, mondar-mandir di surga, Pak. Kenapa? Tahu? Karena semasa hidupnya dulu dia pernah memotong ranting pohon, di mana ranting pohon ini mengganggu pejalan kaki. Jadi itu aja. Motong ranting aja kayak gitu, Pak. Terus bagaimana dengan orang yang nyantunin fakir miskin? Subhanallah. Ya. Jadi Islam tidak menganjurkan kebaikan itu bersifat kebaikan individual, tapi jadikanlah kebaikan Anda itu dinikmati oleh semua orang. Tidak menganjurkan orang lain ngasih makan fakir miskin. Ada makna di sini, lah kalau saya tidak punya uang gimana? Iya kan? Kalau saya tidak punya uang gimana? Kalau saya nggak punya uang, maka jadilah seperti sabda Nabi yang diriwayat Muslim, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuki kebaikan sama juga dengan pelakunya. Apa maknanya? Maklar akhirat, Pak. Ini yang namanya maklar akhirat, Pak. Kita nggak punya duit, tetapi kita bisa jadi maklar. Apa itu? Punya teman-teman jaringan yang kaya-kaya, kita mintai duitnya. Untuk apa? Untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dapat pahala, sama pahalanya, Pak. Ini namanya mengajak orang untuk bersedekah. Jadi untuk yang ini nggak usah malu, karena ini maklar akhirat, Pak. Ya, nggak punya duit tapi jadilah maklar akhirat. Ini yang perlu diperbanyak. Kemudian yang berikutnya pada ayat yang keempat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Apa yang dimaksud dengan kata wail? Ada dua versi penafsiran. Yang pertama, wail ini adalah wadin fi jahannam yasilu minhu sadidu ahlin nar. Wail itu orang awam bilang neraka well, neraka well, yaitu telaga yang ada di neraka jahanam, di mana nanah dari penduduk neraka jahanam itu dialirkan ke telaga ini. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi isinya telaganya itu nanah. Ini dari ucapan sahabat Abdullah bin Abbas yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Makna yang kedua, al-wail adalah al-halak, kebinasaan, yaitu neraka. Dan makna yang kedua ini yang banyak dipakai oleh para ulama karena lebih umum, ya, lebih umum. Wail yaitu binasa atau kebinasaan, neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang dimaksud di sini? Yang menarik di sini adalah komentar Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan alladzina hum min ahli shalah. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin sholat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mereka itu adalah orang-orang munafik. Jadi celaka orang-orang yang sholat. Kenapa bisa demikian? Lah ini yang jadi pertanyaan besar, Pak. Celaka binasa orang-orang yang sholat. Apa sebabnya? Kita lanjutkan 2 minggu lagi. Kenapa? Mohon maaf, sebetulnya badan saya nggak enak ini tadi. Kita lanjutkan nanti 2 minggu lagi penjelasan ini. Apa wailul lil musallin, biar antum datang semuanya nanti, kalau enggak kepotong ini makna ayat. Jadi intinya pertanyaannya, Pak, kata kuncinya demikian. Orang yang sholat saja bisa di neraka, ya kan? Apalagi yang tidak sholat. Kok bisa? Tunggu jawabannya 2 minggu lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.